Tapi aku juga kasih pengertian Mhm. ke tim, "Guys, jadi kenapa aku berubah itu bukan karena aku moody ya, at all bukan. Jadi karena ini tuh adalah market Mmm. respon gitu loh. Jadi kalau kita nggak respon cepat ke perubahan market, kita Mmm. ketinggalan sih." Oke. Jadi walaupun dari tim juga, "Ini Mariska punya apa lagi?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Power of Modest Talk, di mana di setiap episodenya kita akan berkenalan langsung sama para brand owner di industri modest fashion. Karena kita percaya industri modest fashion itu punya jalannya masing-masing dan di setiap episodenya tuh ceritanya selalu menarik dan bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, harapannya begitu. Dan di episode ini kita bakalan ngobrol sama salah satu brand owner yang menurutku nih ya, ini journey-nya itu yang paling pas buat ditiru, kalau boleh ditiru ya. Karena dari awal besar dari lingkungan keluarga yang memang di industri fashion, lalu udah gitu belajar kuliah di Manajemen. industri ada bocoran nih. Belajar kuliah dan udah gitu menjadi seorang supplier dulu. Jadi journey-nya brand ini tuh jalannya pelan-pelan tapi pasti. Langsung aja deh kita kenalan sama Rizky. Terima Dari kasih. Camilla Wardrobe, kita say hi dulu. Halo, Rizka apa Halo kabar? halo, baik Mbak Hana, alhamdulillah. Jadi kuliahnya sebenarnya bukan fashion, Kuliahnya bukan fashion, tapi manajemen internasional. manajemen internasional. Jadi yang berbau cuan, uang, ngatur keuangan itu adalah modal utama memulai bisnis. Ya. Tadinya sempat mau bergeser ke menjadi pegawai bank. Pegawai bank atau memang awalnya jadi Awalnya, pegawai bank. oh justru sudah sampai pegawai bank. Jadi begitu lulus itu, Mhm, kerja dulu mhm, jadi pegawai bank, mhm, lalu menikah. Nah, mmm, habis menikah ini tuh jadi ngikut suami kan, mmm, gitu. Nah, dalam masa-masa ini tuh jadinya kita kayak, "Aduh kok kayak nggak berdaya," gitu. mmm, Terus jadi kayak aktualisasi diri. oke, Jadi mencoba ke awalnya adalah bikin baju, jadi mmm. bikin baju buat supply di toko busana muslim di Jogja. Oke, dan memang Mama juga Mama memang tailor, memang emang penjahit, penjahit gitu. Jadi memang terbiasa melihat kain, pegang-pegang kain, terus melihat Mama sendiri juga kayak mungkin berjibaku dengan penjahit-penjahit gitu ya? Kalau mama termasuk yang bawel banget kalau urusan jahitan, ya Mhm. Allah. Jadi sampai sekarang pun masih dikomenin, "Rizka ini kurang gini, kurang gitu, nggak boleh gitu." Oh Oke. my God mama, oke. Jadi itu adalah kecerewetan yang sekarang membawa Iya, hasil ya. Tapi betul. kataku ini beneran, jalan yang pelan-pelan ternyata pernah jadi supplier toko baju. Jadi kan Mhm. sebenarnya tahu cara distribusi, Iya, tahu caranya misalnya stokis, tes market tes juga. market, dan 2016 baru coba toko online. Mhm. Terus pernah jadi pelan-pelan gitu semuanya ya, jadi Mhm. terbiasa berjalan dengan perlahan-lahan, nggak langsung dar Dar der der dor, dor iya gitu iya ya. iya. Jadi semuanya memang pelan-pelan karena, apa ya, kita coba dan kita bener-bener belajar langsung, terjun langsung Mhm. pastinya karena awal-awal pasti semuanya kita chief everything officer. Modal utama sekarang adalah Iya. harus jadi CEO, Chief Everything Iya, Officer. justru karena kita terjun langsung itu malah justru kita ngerti surrounding Mmm, kita, terus kita bisa memperkuat pondasi banget gitu loh, Mbak Hana. oke. Jadi kita ngerti keadaan kita tuh bagusnya di mana, Mhm, kuatnya di mana, mhm. kalau mau diajak lari, Enaknya yang larinya di mana? seperti apa pace-nya, heeh, gitu. Terus dengan background di bidang finance ya, bisa Mhm. dibilang bidang finance, terus apakah semuanya yang terhitung itu dari keuangannya dulu atau misalnya ada dari sisi, ya udah deh dari sisi fashion-nya, dari sisi produksinya, itu gimana ngimbangin itunya? Oh, jadi, eee, awalnya sih nekat dulu sih ya. Oh itu tuh modal utamanya nekat? Modal utama ya nekat dulu. Awalnya sih cuma 2 juta aja modalnya, jadi kita memang trial ya start from zero. Mhm, Jadi kayak, bikinnya pun 10 pieces dulu, oke, dijualin temen terdekat, oke. ditawar-tawarin dulu, habis itu, ikut bazar di kantor temen Oke. waktu itu. Itu berarti Itu belum awal banget. online? Iya, Belum 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 ada online, online? Jadi belum ada. beneran word of mouth dulu ya? Word of Oh, mouth oke. dulu. Ini journey-nya yang Mhm, online ya, lalu terus,
going online. Mmm, Waktu itu kita itu, karena online shop waktu itu masih sedikit, mmm, jadi waktu itu, baru kenal banget namanya Trend Endorse. oke, Nah, itu kita mulai jalanin sih dulu itu. mmm. Dan pertama ikutan bazar, Mas ikutan bazar di Astra, sampai akhirnya mulai explore offline, terus bazar-bazar juga gitu Mhm ya? mhm Terus, sekarang sudah semakin banyak, udah makin aktif juga di bazar-bazar mhm gitu mhm. ya, pembelajaran berharga. Kalau brand yang baru mau mulai, itu mendingan online dulu di e-commerce, sementara Mhm. sekarang nih online Gede banget. gede banget, atau ya udah ikut bazar aja nih sekarang? Kalau untuk start, bisnis, kayak pasti kalau dari aku ya dulu itu Mhm, belajarnya, jadi jangan marketplace dulu sih, mmm, jangan marketplace dulu. Jadi kita create demand dulu dari sekeliling kita, terus oke, kita nyobain dulu, biar teman-teman nyobain dulu, secara produk-produk, langsung produknya. Nah, dari itu tuh kita bisa kayak dengerin mmm, kritikannya atau sarannya gitu mhm, secara langsung kan, jadi mhm kan, mhm, enak gitu. Nah, mhm, baru kalau kita udah siap dengan, mhm. perbaikan-perbaikannya, baru kita ikut bazar. Oke, Mhm, jadi jadi sebenarnya tahu soul dari produknya gitu ya. bener, Walaupun tadi Kak, udah terbiasa, dengan perkainan, tailor, dan konveksi sampai akhirnya ketemu soul bisa menjual 2.000 pieces celana basic, iya iya bener itu tahun itu, itu 2017. parah, iya. Itu awalnya juga dari insight dari temen, dari customer? Dulu jadi karena aku suka pakai celana tapi nggak dapet yang nemuin yang pas, terus Mmm, akhirnya aku bikin sendiri. Nah, mmm, mungkin pada saat itu, yang jual celana tuh nggak banyak. mmm, Jadi, begitu Kamila masuk, kenalin itu, pertama kali, nggak langsung 2.000 pieces ya, mhm, jadi kayak mungkin 100 mungkin mmm, 100 langsung responnya habis habis? cepet, Mhm. lalu kita naikin sampai 2.000 pieces dan itu cuma 5 menit doang habis. Masya Allah. Jadi emang ternyata produknya brand modest fashion itu nggak melulu kerudung ya? Iya, nggak melulu kerudung, nggak melulu baju. Nggak melulu baju, nggak melulu mukena, tapi ternyata ini Iya, celana ini gitu ya? celana kita, namanya Comfy Basic Pants, disingkatnya CBP. Heeh. Dan dari celana itu apakah jadinya akhirnya ketemu, oh ternyata audiensnya Camilla Wardrobe itu ibu-ibu atau nggak perempuan bekerja gitu? Iya, jadi pada saat itu ketemu tuh, kita best seller-nya di celana, tapi Heeh. lama-lama, customer tuh kayak cari, "Kak, ini pairing-annya apa ya? Ada Mmm, atasannya nggak?" Nah, mmm, justru sebenarnya dari situ kita mulai sebenarnya sebelumnya udah ada atasan, mhm, cuman memang yang waktu itu gebrakannya sih di mhm, celananya ini. mmm, Lalu, biasanya kalau sudah ada satu hero product, lainnya ketularan, oke. kebawa. Nah, kenapa aku dari tadi bilang kayak journey-nya Camilla Wardrobe tuh sangat organik menurutku ya, Mmm, karena beneran pelan-pelan, pelan-pelan banget. pelan-pelan, terus kayak ya beneran tadi tuh kunci pertama adalah jual dari teman sekitar, Mhm, terus dapet testimoni segenuine iya mungkin, bener. dari situ bikin satu hero produk, apapun itu, Mhm dari mhm. situ produksi pelan-pelan, dari situ baru perbanyak artikel lain Perbanyak gitu ya. artikel lain, betul. Sampai akhirnya kataku nih sekarang Camilla Wardrobe identik sama Sarimbit, Iya ya, iya, Saribit untuk di Raya Series ya. di Raya Mhm Series. mhm. Tapi apakah si, celana itu masih dijual tiap bulan? Jadi alhamdulillahnya sekarang malah hero produknya blus. Oke. Jadi udah shifting sih. Jadi, Mmm. karena tren celana dulu agak, pensil itu loh, Iya, Mbak Hana ya. sekarang udah nggak ke Sekarang sana nggak lagi kan pensil trennya. ya Benar heeh. benar benar Jadi, benar. sekarang udah ke blusnya. Terus, jadi kalau jadi entrepreneur tuh bener-bener harus Mhm, pakai sense jadi dan baca peluang gitu loh, Mbak mhm Hana. mhm. Ya itu kayak misalkan ini produk ini udah oke, jadi ya ayo kita gedein gitu. Mmm, Jangan kalau misalkan demand-nya udah tinggi tapi stoknya segitu-segitu aja, itu mmm, sayang banget. oke. Nah, itu yang dari situ kita belajar kayak misalkan, eee, celana, lalu waktu itu, kita juga create beberapa celana Mhm dan blus, tapi mhm. terus lama-lama shifting-nya ke blus sih Oke, sekarang. berarti ada dong momen di mana yang tadinya 2.000 per 5 menit itu,
terus tiba-tiba menurun tuh karena Iya, trennya menurun. mhm mhm. Terus alarmnya apa sampai akhirnya, "Oke oke, ini udah mulai turun nih trennya, kita mesti bikin tren baru, hero produk yang lain," Iya sampai ke bener. Blues. Itu biasanya ada pattern nggak sih berapa lama produk itu bertahan, sampai akhirnya kita harus nemuin lagi produk hero-hero produk yang lain? Mhm mhm. Kalau produk itu bertahan, since kita trennya cepet banget Apalagi sekarang ya ya? heeh, cepet banget. Jadi bener-bener kayak, aku tuh sangat-sangat adaptif sama tren Mmm. sekitar. Kadang-kadang tim aku tuh kayak, "Mbak Rizka berubah lagi nggak?" Gitu. Jadi ya itulah, jadi tapi aku juga kasih pengertian Mmm, ke tim, "Guys, jadi kenapa aku berubah itu bukan karena aku moody ya, at all bukan. Jadi karena ini tuh adalah market mmm, respon gitu loh. Jadi kalau kita nggak respon cepat ke perubahan market, kita mmm. ketinggalan sih." Gitu. Oke. Jadi walaupun dari tim juga, "Ini Mariska punya apa lagi nih?" Berarti ngalamin juga Iya, ya. Entar kita akan ke sana, iya, tapi baik sekarang kita baik ngomongin baik baik produk baik dulu. baik baik. Nah, tapi kan untuk ngenyalain sense itu tuh biasanya gimana sih caranya? Karena kita aja sering, Mhm, "Bahan apa sih yang lagi tren nanti?" Gitu. Apa sih yang iya melihat dan membaca tren itu, bagi brand owner tuh gimana sih caranya? Apakah ngelihat, oh ada KOL-KOL yang ini tuh kayaknya bisa ngedrive tren deh gitu, atau nggak ngelihat dari luar, atau ngelihat mhm. dari Fashion Week, kalau kayak Camilla Wardrobe itu gimana? Kalau update tren itu ya sesimpel kita kayak ngelihat influencer lagi, ramenya pakai baju apa Mmm, gitu, terus juga, dari luar negeri juga bisa. mmm, Mungkin kalau kita, kiblatnya bukan, Eropa mungkin ya, tapi mhm, kayak Malay, yang Melayu-Melayu, Asia berarti ya? Asia kayak gitu sih, yang Oke masih relate sama kita gitu. oke, Terus, itu kalau untuk trennya, tapi kalau untuk sense of kapan sih kita harus berubah gitu ya, mhm, kadang-kadang, jadi untuk hero produk yang existing tetep mhm, aku jalanin, oke. tetep aku Jadi si celana itu jalanin sampai sekarang masih ada? enggak, tapi kita ada celana ankle pants, jadi agak, Oke. longgar Oke oke, dikit, tapi cutting-annya sama gitu. Nah, mhm, itu masih jalan. oke, Jadi kayak ada yang diadaptasikan, dan itu masih terus berjalan gitu, mmm, masih ada. mmm, Dan sekarang kan, banyaknya juga di Camilla itu blus-blus tuh, Kak. mmm, mhm Mbak, mhm, jadi blus-blus bordir kayak yang aku pakai. mmm, aku Jadi juga pakai baju Camilla. iya, terima kasih. Jadi, blus Camilla juga beberapa tahun ini mulai dibordir Mmm, karena ngelihat, mungkin temen, audiens nih sukanya yang ada gemes-gemesnya dikit. Jadi kita trial, waktu itu responnya bagus, lalu kita besarkan lagi, kayak gitu sih. oke, Jadi ada yang existing kita pertahankan, mhm, lalu kita, pada saat yang sama juga coba hal baru. mmm, Jadi trial new product mhm, dengan new design gitu. oke. Jadi memang, tren itu buat di modus fashion di Indonesia menurut Rizka masih di-drive sama KOL-KOL ya, Sangat influencer-influencer? sangat 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 influence banget sih mereka. Hmm, Mhm. jadi bukan selebriti yang di TV. Iya, Bukan, tapi emang kayak sosok yang fashionable di sosial media gitu ya? mhm. Jadi influencer-influencer apalagi sekarang banyak ya kategorinya kayak nano, mikro, Mmm, mega influencer. Jadi, kita berusaha di semua segmen tuh ada dan oke hadir, oke. Terus soalnya pengen baca juga apa jangan-jangan harus ke mall ngelihat tren itu gitu, misalnya jalan-jalan di mall tertentu, misalnya Camilla Wardrobe tuh, audiensnya yang hangout-nya di mall ini gitu, terus nanti jalan di mall itu terus ngelihat, oh trennya tuh lagi kayak gini, atau mhm lebih mhm ke mhm. digital aja gitu? Digital, mostly sih digital, Mhm. tapi kita juga kayak, eee, jadi segmennya Camilla tuh sebenarnya, mamah-mamah muda yang Mahmud, bekerja, mhm, tadinya karena sebenarnya kita kayak office look banget. Jadi, mmm, baju bisa buat ngantor, bisa buat jalan. oke, Nah, tapi sekarang itu, kita kayak juga agak shifting ke itu tadi Gen Z. mhm, Karena ngerasain banget, demografi kita tuh sekarang lagi
didominasi oleh Gen Z Dan ini. milenial juga kayak berusaha Gen Z ya. Iya benar. Milenial juga kayak usaha banget sih mau jadi Gen Z. Iya kan, gitu. Jadi kayak oke, jadi dari situ Hmm. belajar supaya lebih diterima Hmm. dari beberapa segmen gitu sih. Lucu sih beberapa kali Rizka bilang kayak, ya referensi itu dari influencer gitu. Sementara yang di industri digital ini kan banyak gimmick-gimmick gitu ya. Mhm 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 mhm. Sepenting itu nggak sih gimmick? Dan menurut Rizka kayak sejauh mana ini yang kayak masih sincere promosi sama ya ini mah gimmick doang gitu? Iya ya, jadi jujur kalau Camila itu sebenarnya jarang gimik ya. Jadi Mmm, kayak kita tuh apa adanya aja. Jadi mhm, mungkin kayak kalem-kalem aja tuh kalau Camila. mmm, Jadi, dari awal tuh kita kayak fokus ke apa ya, yang basic gitu loh kayak mmm, services, terus kayak quality, mmm, terus kayak, apa ya, keramahan gitu, Kak. Jadi, mmm, terus juga berusaha saat hadir di bazar mhm, pertama kali, itu kita juga kayak mengemas, desainnya, kayak mmm, mencerminkan yang Camilla gitu, mmm, rapih, terus oke. kayak, eee, apa ya, Berarti mungkin harus hangat gitu ya, mhm rapi, mhm, hangat, rapi, hangat, terus ada aksen-aksen manisnya gitu. aksen manisnya gitu, oke. Mhm, Apakah tiap bulan ada endorse influencer itu? ada. Ada? Oke. Itu udah dijalanin kayak dari tahun Dari awal sih, dari dari awal? awal. Makanya itu, Camilla learning-nya karena dari awal kita besar di gara-gara endorse Mhm, waktu itu, jadi kita, maintain terus si endorse-nya itu. mmm. Tapi kan ada yang bilang juga nih sekarang tuh udah nggak efektif nih influencer marketing, endorsement gitu. Mhm. Menurut Rizka gimana? Sebenarnya kalau untuk marketing tuh kita tetap, pecah-pecah sih, Kak. Mmm, Jadi kayak dari ads mhm, juga, influencer juga, mhm, lalu eee, offline activation kayak mhm. mungkin bazar juga gitu. Oke, Jadi memang semuanya kita jalanin paralel sih. oke. Jadi Heeh. semuanya apakah strateginya yang berbeda? Kayak dulu misalnya harus influencer yang followers-nya banyak, sekarang katanya trennya nano gitu. Iya, sebenarnya sih, ya kita pasti trial ya dari nano, mikro, dan mungkin yang mega juga Mhm, kita cobain, tapi awal-awalnya pasti kayak kita match-in, ini match nggak ya sama kita? Karena mmm, percuma juga kalau nggak match sama segmen kita, mhm, sama kayak apa ya, ambience kita atau desain kita, mhm, itu influencer tuh nggak arah style-nya tuh nggak ke situ. Nah, itu mmm. juga nggak akan match, gitu. Jadi, Bertahun-tahun influencer marketing learning-nya apa aja tuh? Biar ketemu yang match? biar ketemu yang match tuh yang pertama mungkin, styling-nya mereka sih, Kak. Styling-nya Mmm, mereka, dulu, mhm. baru engagement-nya mereka seperti apa, kayak Oke, jadi gitu. kedekatan mereka sama followers itu jadi poin penting ya, gitu. Mhm, mhm. Itu yang dilihat. Biasanya itu idenya dari tim atau dari Rizka, sama yang ini nih," gitu? Dari tim dan dari aku. Oke. Sekarang trennya ke influencer ada specific numbers gitu, Maksudnya numbers? kayak nano tadi atau Oh, makro? iya. Jadi kita baru baru kayak sebar sih di beberapa Mmm, segmen tadi itu, mhm. tapi balik lagi ke sekarang tuh juga kita harus based on budget sih. Heeh, Mmm. kadang-kadang mega influencer bagus, cuman budgetnya banyak. Cuman tahu diri. Mahal ya, mahal banget. Jadi kayak, oke, nggak usah, yang ini mungkin bulan apa atau produknya apa Mmm. gitu. Kalau yang bulan-bulan biasa yang, nano, mikro kayak gitu. Ada hitungan nggak sih biasanya kan kalau, "Boleh deh pakai yang besar-besar tapi buat budget," misalnya Ramadan, jadi sekitar Mmm, misalnya budget marketing influencer itu 10% dari target revenue gitu. iya iya, itu ada sih, rasionya ada, apalagi kalau Ramadan itu kita justru harus pakai yang mega karena Mmm, kita produksinya banyak banget. oke. Jadi harus diimbangi dengan kemampuan influencer meng-influence untuk membeli. Gitu, jadi supaya produknya juga bisa keserap gitu. Oke. Nah, kalau reguler kita pakai mega, itu sayangnya mungkin, dengan budget sekian, Mhm. itu nggak bisa keserap karena kita produksinya nggak banyak.
Mhm mhm gitu. mhm. Jadi rasio itu juga dipertimbangkan sih. Oke, makanya, di 2 Ramadan terakhir selalu memakai mega Iya, influencer, mega influencer. berarti terbukti cukup berhasil ya? Alhamdulillah. Dan aku juga ngelihat kayak siapa aja yang pakai Camilla Wardrobe personanya tuh agak mirip-mirip loh. Iya. Kayak, mmm, Happy Family, Oh, iya nggak? iya 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 iya. Atau itu kayak sengaja sesuatu yang kayak, jangan-jangan sesuatu yang dibangun sama Rizka atau sama Mhm tim gitu ya, mhm Camilla Wardrobe itu yang pakai tuh kayak pasti foto keluarga, pasti sarimbit gitu, dan mhm mhm. akhirnya pakai influencer-nya juga yang memang seneng bikin konten keluarga gitu. Mhm mhm mhm. Ya, kalau untuk yang konten keluarga itu karena kebutuhannya untuk mungkin family set ya, family set. Mmm, Terus, eee, lain sisi lainnya juga, utamanya sih kita pilih influencer yang punya good influence. Jadi mmm, yang memang yang, adem-adem, ya, ya yang justru yang ya nggak neko-neko, nggak yang terlalu harsh gitu loh. Ya itu kita memang mmm, konsiderasinya salah satunya. jadi bukan yang boleh nggak dibilangin yang alpha woman yang terlalu galak gitu, enggak ya? Enggak, Maunya yang ramah heeh, yang gitu ya? kalem, manis gitu. Kalem, manis gitu ya, itu terucap beberapa kali yang, bunga-bunga, Iya, manis gitu bener, ya. manisnya bener. Apakah itu juga sosok Bariska? Ya mungkin ya. Mungkin ya, tapi tadi dibilang galak sama tim. Iya, galak tapi manis, boleh nggak? Harapan Manis, manis, tapi sebenarnya galak, tapi nggak sebenarnya galak. Enggak apa-apa katanya kalau nggak kalau apa-apa, galak buat baik kok. ya galak baik. Terus, sekarang juga kan banyak yang perang harga. Iya, perang harga, Ikut, eee, tim yang ikut perang harga juga, biar cepet aja dulu keluarnya, atau tim yang kayak, "Mendingan aku jual mahal deh daripada aku boncos." Oke, kalau perang harga tuh Kamila sebenarnya nggak terlalu banding-bandingkan harga, Mmm, karena kita itu sangat mengedepankan kayak kesehatan finansial kita, mmm, buat pondasinya kita tuh harus mmm, kuat dulu gitu. oke, Jadi, sedangkan dari pondasi itu kita bisa nih, mhm, nggak harus perang harga loh untuk mmm, marketing tuh, itu tadi bisa kita alokasiin untuk, endorse influencer atau mmm, aktivasi offline, mmm, kayak gitu. Atau kita bikin, promo-promo yang, apa ya, yang bisa diambil dari budget marketing itu tadi. mmm, mhm Jadi mhm. memang nggak perang harga sih kalau Kamila, Nggak ada pegangan harga gitu ya? enggak. Dan biasanya kalau bazar katanya nggak kejual kalau nggak ada diskon. Ada diskon ya? Terus e-commerce susah kalau nggak ada diskon. Jadi gimana tuh caranya biar nggak perang harga? Berarti set set harga di awalnya cukup tinggi dong ya? Set harga oh, justru nggak tinggi, tapi Mmm, moderat aja. moderat aja? Heeh, moderat aja. Jadi, kita tuh selalu komunikasikan Mhm bahwa quality kita tuh ya untuk seperti ini, mhm itu tuh worth lebih mahal lagi. Jadi ini tuh mmm, udah best price gitu. mmm, Dan kita memang nggak main harga yang terlalu tinggi sih, Mbak, jadi moderat. moderat. Mhm mhm. Untuk bisa komunikasiin harga berkali-kali untuk yang jualan online itu gimana tuh? Eee, Apakah Awalnya mungkin, dari aku terjun langsung ya, maksudnya mmm, kayak itu juga salah satu yang bikin customer tuh, apa ya, kayak semakin yakin gitu loh. mmm, Mungkin kita jelasin, kitanya sendiri ya, mhm kitanya mhm, sendiri jelasin kayak, "Quality-nya tuh seperti ini loh." Aku pun mmm, make. Jadi oke, dan aku tuh nggak suka baju yang gerah misalkan, mmm, seperti itu. Terus dari kita sendiri yang mungkin, orang tuh ngelihat kita kan mhm manusia biasa juga ya, bukan influencer yang cakep banget mhm, terus kayak misalkan, ya influencer kan mungkin cakep banget terus apa dikit, styling dikit udah cakep gitu. mhm. Nah kalau kita kan represent, Manusia pada umumnya. ya orang-orang mungkin jadi customer relate, "Oh iya nih sama Nah, kok," gitu. Dipakai, "Oh ternyata bisa cakep ya," gitu. mmm, "Oh ternyata," apa, dan kita juga buktiin mhm, bahwa biasanya kalau yang perang harga tuh Kak, produknya tuh sama-sama gitu loh. mmm, Ya kayak nggak ada apa ya, identitasnya gitu. Nah, mmm, kalau Kamila sih berusaha banget bahwa ya kita create produk ya mhm, original dan kita kemas, ya ini loh Kamila. Jadi kayak mmm.
Jadi genuine gitu. oke, jadi Rizka juga masih nganggep kalau dikenalin sama brand owner itu masih sepenting itu ya sekarang? Penting, harus penting sih. Dan secara online tetap harus berkali-kali kayak diomongin sama brand owner-nya dong ya? Mhm mhm. Karena dulu ada fase awal-awal tuh aku sering banget, pasti awal-awal malah aku Mmm. ngonten banget sih, Mhm. gitu, Kalau sering banget. sekarang? Sekarang udah ada timnya, Mhm. aku masuk kalau hal-hal tertentu aja. Oke. Mhm mhm. Sekarang tim udah Campaign-campaign berapa? tertentu. Tim udah hampir 30 ya. Oh, masih Heeh. masih lumayan Iya, slim. iya iya. Tapi semua berarti, jahit masih sama vendor lagi? Jahit beda, jahit Mmm. sekitar 30-an, kalau iya, heeh, itu aja sih. Terus kalau Rizka lebih banyak ke produksi atau ke masih Semuanya. bener-bener semuanya? Enggak, cuman kan ada tim leader-nya sekarang ya, Mhm. jadi kayak aku cuman tanyain tim leader-nya aja, untuk leader ke bawah nanti biar dia yang handle, Oke, gitu. jadi Rizka membawahi apa aja nih? Aku membawahi ada marketing, manager, Mhm. ada finance, ada operasional. Oke, operasional berarti stok gitu ya? Stok, ya. Sebenarnya kalau untuk produksi masih aku semua, Mbak Hana. Beli kain masih sendiri? Aku sendiri, desain aku sendiri, dealing sama konveksi aku sendiri. Oke. Tapi aku sudah mulai lelah. Sudah Enggak, ini jadi aku udah mulai minta tim supaya, mhm. mulai handover, Tapi kan gitu. juga banyak cerita kayak ditipu tim sendiri, pernah nggak ngalamin ditipu gitu? Ditipu tim sendiri, ditipu tim enggak pernah Nggak sih. pernah sampai kayak kan ada tuh cerita-cerita yang ternyata kainnya diambil sama timnya lah, Oh, enggak, nggak? makanya itu karena kita terjun langsung, Mmm, insya Allah semua yang terjadi itu aku under mhm. Ini dan Kamila dikerjain sama Rizka sendiri, sama aku sendiri, heeh. nggak ada partner? Gak ada, tapi, lately itu aku karena udah semakin besar dan semakin nggak bisa aku handle Mhm. sendiri, dan ada beberapa part yang aku nggak menguasai kayak ads, Mmm, itu aku tuh, awalnya nggak menguasai, terus aku jadi kayak ngajakin temen aku yang sekarang handle marketing manager gitu. oke. Jadi, untuk bantuin aku dari segi ads-nya Ada dan agensi? marketing-nya. Pakai agensi? Nggak, Nggak pakai sendiri, agensi, semua sendiri? sendiri, Oke. Suami nggak ikut terjun? nggak ikut. Kan biasanya dibantuin suami, jadi Iya, bener-bener dia semua sendiri? beda feel-nya. Beda dari dan kalau gabung jangan-jangan berantem gitu Iya, ya? iya iya iya, Terus belum ada investor juga? belum ada investor, sempat ada yang approaching, cuman aku nggak sreg waktu itu, jadi kayak, ya udahlah bismillah Oke. gitu. Apa yang bikin gasrek, Kak, Dama? Sebenarnya kalau boleh cerita, jadi waktu investor approaching itu Heeh. saat-saat Covid, di mana kita lagi Mmm, oleng banget mmm, dan butuh butuh sandaran, betul. butuh bantuan, tapi, waktu itu nego, eee, Udah in sampai nego berarti udah udah nego, sampai ngirimin laporan keuangan? udah. Oke. Beneran, jadi udah di-appraisal sekian nominalnya waktu itu, sekian gitu, Mhm. terus, nggak deal-nya alhamdulillah sih, ke sini-sini tuh kayak, Bersyukur nggak jadi bersyukur gitu ya? ya nggak jadi Mhm. gitu. Jadi apa, alhamdulillah, waktu itu investornya itu, negonya 60-40, kita yang 40, Mmm, mereka yang iya, 60. mmm, Nah itu dari di situ aja sih kayak aku nggak sreg, nggak bisa, nggak kayak gitu. Kalau mau 50-50, itu pun after nego banget gitu, mmm, itu tetap nggak goal, "Oke, nggak saya nggak bisa," aku bilang. mmm. Karena nanti kita yang, apa ya, Suaranya mereka yang dominan. betul, mereka yang Oke, mereka dominan. majority soalnya. Mhm. Jadi kayak disuntikin dana kan? Suntikin dana. Oke. Terus jadi, tapi itu disuntikin dana bukan yang harus dibalikin juga kan? Enggak Oke enggak, oke oke oke. disuntikin dana dan aku pun dapat dana. Gitu. Oh, Jadi maksudnya founder dapat dan, usahanya juga dapat gitu, dan mmm. itu bener-bener waktu itu aku jadi kayak sebenarnya kayak gede banget, tapi ya udahlah kalau Bocoran berapa kali revenue? sekarang satu Im kali revenue sebulan, Kamila, yang oke. dia tawar itu. Jadi Mmm, kayak, oh sekarang saya baru alhamdulillah kemarin nggak ngambil tawarannya, karena ternyata bisa berdiri ternyata bisa sendiri, sendiri gitu. organik, bisa Mhm, tumbuh dari yang kemarin mau diinvest gitu, gitu ya? mhm mhm, Oke, mhm, ricuh. oke gitu. Terus sekarang ngomongin tim nih ya, Oke, tim dari nih. dikit-dikit makin Mhm. lama makin gede,
tantangan terbesar dari handle tim yang semakin besar nih? Handle tim tuh awalnya tuh pasti, brand owner tuh tantangannya adalah karena kita tuh kayak ngelakuinnya semuanya sendiri, terus Mhm kayak ngelakuinnya bener-bener kayak, "Kalau nggak kayak gini aku nggak mau." Kayak dan itu kan kayak sreg-sregan hati ya, apa ya, mhm kayak bener-bener, yang kita usahakan, yang mhm kita buat, yang kita mau mmm, seperti ini gitu. mhm Nah, itu tuh kadang-kadang tim tuh nggak ngerasain sense of belonging yang sama dengan kita. Pastilah ya, karena kan iya, mereka tidak owning this business mhm gitu. Nah, itu sih yang kayak mmm kita coba supaya mereka itu, eee, apa ya, dalam bekerja tuh nggak kayak cuman, "Ya udah aku terima gaji sekian," gitu. mmm Itu sih yang aku pengen create ke tim aku. Jadi mmm mereka tuh kayak ngerasain kalau Kamila besar, mereka juga ngerasa itu mmm besar gitu. mhm. Dan udah 10 tahun lebih nih, 10 Soalnya tahun lebih di ngerjain Kamila, ada teman curhat nggak? Karena ternyata rata-rata brand itu mhm, merasa membangun usaha itu berat, ternyata yang dibutuhin teman curhat, temen curhat ya. Kalau teman curhat biasanya ada teman-teman brand lain juga ya. teman-teman brand lain, Iya, tapi di tim nggak ada? di tim ada juga. Oke, Jadi sebenarnya awalnya kita harus punya satu orang kepercayaan ya di tim mmm, gitu, yang di mana kita kayak bisa satu misi, mmm, terus, sense-nya mungkin sama. mmm, Terus, ya itu memang nggak kita dapat, tapi kita bisa usahain sih, mhm. kayak bisa kita rangkul kayak gitu. Tapi berarti ada di dalam Ada tim yang ada teman curhat gitu? dan aku usahain semuanya tim leader itu Mhm, bisa aku ajak curhat. mmm, Karena kan mereka yang ngejalanin ya, jadi mhm, kayak mereka harus sayang nih sama kerjaan mereka, oke. kayak aku sayang sama mereka. Aduh, Mhm, tapi kalau pas lagi putus asa tetap balik-baliknya curhat sama brand owner temen. lain, bukan sama tim, Iya iya sama brand owner lain. Dan yang sekarang makin solid kayaknya makin sering ketemu iya 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 iya. sama Yepu, bener nggak? Iya, Ibu Yepu, Ibu Kiti, Kiti, Ibu Atia, itu, terus sama ada Ibu Rini juga, Ibu mhm, Saba Official, ibu-ibu Jabodetabek ibu-ibu juga, Jabodetabek, ya, terus ada Bu Kiki, Bu Eras, heeh. dan lain-lain. Dari dulu yang nggak punya teman-teman sesama brand owner, terus Mhm, sekarang punya teman brand owner, apa yang paling dirasain, Mbak? seneng banget sih, jadi kayak kadang, ngerasain ternyata tuh, Mhm, oh, ada masalah ini tuh bisa loh ada solusinya. Jadi mmm, kalau curhat tuh maksudnya bukan yang terus berkeluh kesah lalu kok mmm, kayak gini sih anunya kenapa?" Gitu. mhm, Tapi lebih ke cari solusi sih kalau aku. oke, Jadi supaya, apa ya, nggak melulu kita berkutat dengan masalah gitu loh, itu kan mmm, drain banget. Jadi kita dari ibu-ibu ini pasti ada aja solusinya. mmm, Dan kalau nggak kadang-kadang masukan, mmm, mungkin aku ngalamin masalah ini sekarang, mhm, tapi teman-teman yang lain udah ngalamin masalah itu tuh sebelumnya. Jadi mmm, kayak, oh ya bisa learning banget. oke, ada satu aha moment nggak yang kayak, "Wah ini pelajaran berharga banget nih kalau misalnya ketemu sama ibu-ibu ini aku kayaknya nggak tahu nih ada masalah ini." Semuanya sih, semuanya. Semuanya aha Semuanya moment? kayak iya, semuanya sih seneng banget. Jadi terus, Mhm. malah sampai kita itu kemarin sempet ke Guangzhou bareng heeh, Oh, bareng-bareng itu seru banget sih. terus ada apa aja di Guangzhou ternyata? Kita, jadi kayak riset, fabric, Mmm. terus gimana cara Emang segitu mereka ketinggalannya ya fabric di Indonesia dibandingin di sana? beda beda nggak ketinggalan sih, justru kan memang sekarang malah banyakan juga inspirasinya dari sana cepet banget kan, malah Mmm, yang ngalahin lokal juga. Nah, mmm, kadang-kadang kayak kita belajar, tapi trennya beda sih, Mbak, beda-beda gitu loh, yang mmm, jadi kita tetap harus sortir mana yang bisa kita adapt, mhm, mana yang nggak bisa kita oke. implementasi. Terus dari sana sama ibu-ibu pada ke sana terus belanja? Belanja Sampai sini belanja kain atau produk jadi? kain iya, terus kita R&D sih, heeh, Mmm, R&D, terus ya sih paling itu aja. oke. Dengan sekarang banyaknya ini tim mana? Tanpa bermaksud no judge, Mmm, tanpa bermaksud kan sekarang juga in order to survive in the industry kan white labeling juga
White label, heeh heeh. Semakin normal Iya kan iya gitu. iya. Menurut Rizka gimana? Kalau white label itu karena beberapa produk itu ada yang bisa kita buat, ada yang nggak bisa kita buat. Betul, setuju. Itu. Jadi kadang-kadang Seperti tas-tas gitu kan? betul, tas-tas gitu, terus aksesoris, itu. Kancing. Bener, kancing atau, apa sih, gold tag itu. Oke, heeh. Heeh, terus kayak misalkan zipper juga kadang-kadang ya kan. Oke. Jadi seperti itu tuh menurut aku ya kita sebagai pengusaha kalau kita nggak bisa dapet Mhm sources dari lokal, mhm. ya mau nggak mau kita juga harus, pakai dari luar kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa juga ya? Nggak apa-apa juga as long as kita tetap punya DNA-nya kita ya. Mhm Jadi, mhm tapi tergantung brand sih Mbak Hana ya, tapi mhm. kalau memang brand-nya itu masif produk, Mhm ya it's okay, karena mhm memang dia masih produk. Tapi mhm kalau di Camilla kan memang kita create dengan desain kita sendiri. Jadi, mhm enggak mhm. pakai sih. Di skala 10.000 per artikel ada, Apanya? Camilla? Kalau per artikel enggak Enggak, enggak, kecuali lebaran? kecuali lebaran, Nah, lebaran segitu. mhm. Jadi kalau misalnya yang masih usahanya di bawah 5.000-an masih bisa produksi sendiri, masih bisa Mhm, diusahakan produksi sendiri aja gitu mhm ya? mhm mhm. Justru Kak, bukan di quantity banyaknya, Mmm, tapi di diversifikasi. Jadi, mmm, kalau brand yang butuh banyak produk mhm dalam satu waktu, mhm, itu kans-nya besar kalau buat mmm, ngambil white label gitu. mmm, Tapi kalau di Camilla kan, SKU-nya nggak banyak ya. mmm. Jadi, 1 bulan tuh paling 3 kali berapa Kak? 1 bulan 1 bulan 8 kali 8 launching. kali launching gitu. Berarti kalau banyak itu hitungannya yang udah di Di atas atas itu, iya 25 bener per bulan bener gitu bener ya. bener. Itu Jadi udah pasti besar betul, kemungkinan dia harus pakai produk di luar Indonesia iya gitu bener, ya. karena mereka butuh Mhm macemnya ya, mhm mhm butuh beberapa banyak mhm. model baju. Kalau di Camilla jadi fokus satu model baju, kuantitinya dibanyakin, Oh, gitu. oke. Sebagai kalimat penutup, sebagai brand yang organik, pelan-pelan, sangat apalagi Gen Z sekarang senang banget nih yang organik, Oh, sangat penuh genuine ya. berkesadaran gitu. Iya, Apa kunci utama memulai bisnis sekarang? Apalagi masih banyak kok sekarang yang mau memulai bisnis. iya mulai bisnis, apa ya, jadi pertama itu, memulai bisnis itu nggak gampang, jadi butuh tekad Mmm, setebal baja. mmm, Jadi tekadnya harus kuat banget, terus, jadi persiapkan diri itu untuk struggle, mmm, untuk menghadapi hal yang paling buruk pun tuh, kalian harus gimana ya, kayak punya tekad yang bener-bener kuat gitu. mmm, Jadi orang kalau siap-siap mau punya usaha niatnya pengen sukses, mhm, itu kayak, "Nanti dulu deh, rasain dulu," gitu. Jadi kayak, mmm, niat betul kita akan kejar sukses, tapi orang tuh kalau buat prepare jadi sukses tuh kayak jadi, "Ah gampang ah nanti kalau sukses nih kelihatannya kayak ini nih, mmm, bisalah," gitu. Tapi kalau aku siap berjuang, nah itu beda sih spirit-nya, oke. gitu. Siap berjuang. Siap berjuang terus, harus ya start from zero lah. Jadi teman-teman semua tahu tuh seluk-beluk, usaha yang mau buat seperti Mmm, apa, terus nanti pun sambil jalannya akan ketahuan kayak, "Oh aku bisanya di mmm, bab ini aku nggak bisa." mmm, Jadi fokuslah ke yang bab kamu bisa, jangan oke. ngejar-ngejar yang kamu nggak bisa, tapi kamu kayak, Mmm, "Aku jadi mau yang banyak ini." proses pengenalan diri sendiri ya? Betul sekali. Oke, jadi kalau emang ngerasa kita nggak paham di situ, harus ngapain dong? Nggak paham di situ berarti bukan Bukan expertise kita, iya, gitu. Oke. mhm, Itu 2, ada lagi tambahan 1 lagi? udah. Jadi kunci utamanya 1 mau berjuang, Iya, 2 betul. mantepin apa yang jadi keahliannya kita gitu ya. Bener Sama tadi bener. kalau flashback lagi dari menit-menit awal kita ngobrol mau bangun usaha, ya pertama
jual produk sedikit dulu, jual di Iya. orang-orang terdekat, udah gitu dengerin input yang paling organik dari orang-orang terdekat dan Mhm. bikin hero produk, Yap. satu dulu dan itu perbanyak, ambil momentumnya, dan ketika momentumnya turun langsung siapin hero produk yang lainnya. Itu dia rangkuman dari sesi bersama Camilla Wardrobe. Thank you Rizka. Terima kasih Mbak Hana Kita udah ketemu di bazar selanjutnya. Akan kutagih Gemah Ramadan di Ramadan oke ya, selanjutnya. oke ya. Karena Gemah Ramadan kemarin nggak ikutan. Aduh mohon Karena maaf. aku tim nodong, jadi kita ketemu di Gemah Ramadan Oke, aku selanjutnya. tunggu Mbak Hana. Oke, thank you buat yang udah standby. Jangan lupa subscribe dan kita ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.